Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Dan mereka sadar bahwa seperti apa mereka hari ini adalah akibat dari masa lalu. Dan apa pilihan Anda hari ini akan menentukan masa depan Anda. Maka dari itu mulai hari ini rencanakanlah sesuatu yang baik untuk masa depan yang baik. Masih bersama saya Mary Riana, bersama kita bisa I'm Possible. Oke, untuk Anda pemirsa di rumah dan juga pemirsa di studio pastinya penasaran apa sih arti dari jawaban yang sudah Anda pilih? Nah, sekarang saya tanya dulu nih, dari pertanyaan tadi siapa yang menjawab A? Berpikir bahwa, wah jangan-jangan lagi ada perampok nih. Angkat tangan coba saya lihat. Oke, nah untuk Anda yang menjawab A, itu artinya Anda adalah orang yang tidak sempat panik karena selalu sibuk mencari solusi. Tepuk tangan dulu buat kita semua sudah memilih A. Oke. Nah, untuk Anda yang memilih B, wah pasti lupa ngunci pintu. Angkat tangan, coba saya lihat. Wow, cukup banyak. Nah, untuk Anda yang menjawab B, itu menggambarkan bahwa Anda adalah orang yang sangat santai, walaupun situasi genting. Tepuk tangan dulu. Dan untuk Anda yang menjawab C, paling-paling orangnya ada di dalam lagi nyapu. Wow, ternyata mayoritas di sini pun menjawab C. Itu artinya Anda walaupun terlihat santai, tapi Anda tidak pernah lengah. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Anda semua. Dan inilah saatnya untuk kita membuka pertanyaan. Baik Anda yang berada di studio, nanti bisa langsung dijawab langsung oleh kita bertiga. Jadi siapa dari Anda ingin bertanya? Dari Bapak, silahkan berdiri. Terima kasih, nama saya Ferry. Saya saat ini sudah mempunyai pekerjaan yang nyaman dan menjanjikan untuk keperluan masa depan saya. Apakah saya harus keluar dari zona nyaman saya dan mulai memikirkan bahwa saatnya berubah untuk kepentingan masa depan saya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Ferry. Ya, masalah zona nyaman sudah aman dan enak katanya. Apakah masih harus terus memikirkan masa depan? Mungkin Pak James bisa menjelaskan? Ya, ini agak ironis ya. Sudah nyaman, maka untuk apa berubah? Ya. Karena ternyata sifat manusia adalah kalau nyaman nggak mau berubah. Hanya berubah kalau kepepet gitu. Dalam hidup kita sebagai manusia, rata-rata kita akan lewati 4 tahap. Ya, tahap pertama, ya 4 tahap ya. Tahap pertama agak singkat sedikit. Terus ada tahap seperti ini. Ya, nanti ada tengah-tengah satu tahap lagi. Ya, tahap pertama ini adalah waktu kita bersekolah. Sekolah, oke? Waktu kita bersekolah, of course waktu sekolah ada pengeluaran, ya ada pengeluaran dan semakin tinggi sekolahnya, semakin tinggi pengeluarannya, ya. Waktu kita bersekolah, kita pun ada penghasilan. Penghasilan itu dalam rupa uang jajan dari orang tua, ya. Dan orang tua biasanya tidak memberi uang jajan berlebihan, selalu secukupnya saja. Jadi saya kasih uang jajan itu uang spiro biru, ya. Ya kurang lebih samalah sesuai dengan pengeluaran kita. Nanti kita sudah lulus ya dan kita sudah punya pekerjaan, of course pasti penghasilan kita meningkat dan semakin lama kita kerja, semakin berpengalaman, pasti penghasilan kita juga meningkat, ya. Nah, begitu kita bekerja, pasti pengeluaran kita pun meningkat kan, ya. Kita harus ongkos ke tempat kerja, harus beli baju sesuai dengan kebutuhan kantor dan sebagainya, harus makan siang dan sebagainya, maka pengeluaran naik. Oke? Pengeluaran naik. Dan ini adalah tahap kedua di mana sudah berkarir namun masih single, belum berumah tangga, ya. Contoh seorang pria, ya, di sini adalah penghasilan lebih tinggi dari pengeluaran. Untuk Anda yang masih single, semestinya waktu single ada sedikit tabungan, ada sedikit sisa, ya. Untuk Anda single pun nggak ada tabungan, you are in trouble, ya, oke. So, seharusnya ada sedikit. Nah, di sini pun sambil kerja, single, pacaran lah, ya. 3 tahun, 2 tahun. Dan karena Anda benar-benar mencintai wanita itu, dan Anda pria yang bertanggung jawab, ya sudah, kita pilih waktu yang bagus, tanggal yang baik, kita menikah. Setelah menikah, ya, pengeluaran turun atau naik?
naik. Ya, sekarang sudah harus punya kontrakan rumah dan sebagainya. Ya, ke kantor juga bareng, uang dapur dan sebagainya. Oke, ya. Nah, setelah menikah, apakah ada karena Anda sudah menikah, bos Anda bilang karena Anda sudah menikah punya tanggungan tambahan, gaji dinaikin, ada nggak? Nggak ada, ya, oke. Jadi setelah menikah, pengeluaran meningkat, penghasilan tidak meningkat. Ya, setelah kita pulang kerja 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun lah ya. One day you come home from work and your wife runs to the gate. Darling, I have good news. I have good news. What is the good news? I'm pregnant. Ya, pengeluaran meningkat. Ya, istri mengandung, ya sudah hamil tua, nggak mungkin boncengan motor dong, betul nggak? Harus naik kendaraan dan sebagainya. Ya, makanan pun harus makanan sehat, makanan bagus dan sebagainya. Pengeluaran meningkat. Ya, bayi lahir, keluar dari rumah sakit, istri gendong anak, betul ya? Oke, mertua di belakang, happy dong. So, ya, istri dan mertua gendong bayi keluar dari rumah sakit. Suami kemana? Suami ke kasir, gesek, bayar rumah sakit, ya. Tapi bagus, life is okay, you working, pengeluaran meningkat. Nah, pulang rumah, itu pengeluaran meningkat atau turun? Kalau ada bayi, pengeluaran paling besar apa? Susu. Susu dan? Popok. Popok. Dan itu ada hubungan langsung. Semakin banyak minum, semakin banyak pipis. Oke? Jadi kalau mau hemat popok, jangan kasih susu sekalian. Namun tidak memungkinkan, betul? Ya, pengeluaran naik. Tetapi karir masih oke, ya, penghasilan masih melebihi pengeluaran, jadi masih ada savings, betul ya? Oke? After 1-2 years, you work, you come home from work, and your wife runs to you again. Darling, I have good news. What's the good news? I'm pregnant again. Oh no. Pengeluaran naik. Betul? Waktu anak kecil pergi ke tempat hiburan, pakai koin nggak? Enggak, pakai itu loh. Kartu. Oke? Sekali satu kartu itu berapa? 150, 200 ribu, betul? Itu kalau dia gesek sih enak, kita sakitnya di sini. Pengeluaran naik. Suatu hari anak saya sudah dewasa, dia bilang, "Pak, kita ke tempat hiburan ya?" "Iya." "Kita ke toko sepatu yuk." "Kenapa?" "Mau beli sepatu futsal." Saya lihat berapa? 3 juta. Tempat hiburan aja lah 300 ribu, lebih hemat ya. Pengeluaran meningkat. Anak sekolah semakin tinggi semakin. Tapi sepanjang karir penghasilan masih ada, ya, bisa upgrade mobil, bisa upgrade handphone, setahun sekali keluar negeri, keluar kota sama keluarga dan sebagainya. Betul ya? Oke ya? Life is okay. Life is okay. Ya. Suatu hari anak kita pun sudah lulus dan dia bilang, "Pak, sekarang sudah tidak perlu kasih saya uang jajan karena saya sudah bekerja dan saya sudah mandiri." Begitu sudah mandiri, pengeluaran pasti turun. Betul ya? Anak kita sudah mandiri, turun. Ya, kira-kira sampai anak kita sudah mandiri, kita semua masuki usia pensiun, betul ya? Pensiun ya. Pengeluaran turun, penghasilan lebih turun lagi, betul? Usia 55 lah katakan. Tuhan mengizinkan kita hidup sampai usia 75. Dari 55 sampai 75, praktis nggak ada penghasilan. 55 sampai 75, pengeluaran naik atau turun? Kenapa naik? Yes, sudah mulai sakit-sakitan, betul? Pengobatan mahal atau murah? Ada tabungan di sini? Tabungan pindah ke sini ya? Cukuplah untuk sini. Pada usia 65 tabungan habis. 65 sampai 75 kesehatan lebih menurun atau lebih meningkat? Menurun. Pengeluaran lebih turun atau naik? Naik. Duit sudah habis. Tepuk pundak sebelah kanan, katakan kepada dia, "Friend, you are in trouble." Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, Pak Ferry, cukup, yes. Nyaman, yes. Tetapi pertanyaan sederhana, apakah cukup akan mencukupi?
Kalau cukup tidak mencukupi, harus naik. Maka kesimpulannya adalah bukan di sini, tapi inilah saatnya. Oke? Oke, ya. Semoga semua yang nonton malam ini jadi insyaf ya. Dan mulai merencanakan. Karena memang kenyamanan itu pasti selalu harus berubah ya. Karena saya ingat satu pepatah. There is no growth in comfort zone. And there is no comfort in growth zone. Tidak ada yang namanya pertumbuhan dalam zona nyaman. Dan sebaliknya tidak ada yang namanya kenyamanan jika kita sedang berada dalam zona pertumbuhan. Dan hidup itu harus terus bertumbuh. Kita pun juga bertumbuh. Masa depan pun juga pasti bertumbuh. Jadi harus mulai rencanakan dari sekarang. Jangan lupa dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman.